Pernyataan sikap Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tagline-nya adalah KPK harus menjadi milik rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas uang negara, merampas hak rakyat dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK lahir dari amanat reformasi 1998 untuk memberantas korupsi secara independen, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. GMKR menilai bahwa pemberantasan korupsi hari ini masih jauh dari harapan rakyat. KPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan, alat politik, ataupun tameng bagi kepentingan oligarki. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kembalikan KPK pada amanat reformasi. KPK harus independen dan bebas intervensi kekuasaan partai politik maupun oligarki. Kedua, tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo dan keluarga. Antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN PIK 2, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Kelima, menuntut pemerintah dan DPR untuk memulihkan pelemahan KPK yang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan maupun pencitraan. Dan yang keenam, yang terakhir, mendesak Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan dalam rangka memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jerah. Jakarta 10 Agustus 2026. Itu yang tadi kami sampaikan pada juru bicara KPK, Bapak Budi Prasetyo. Dan kemudian dari teman-teman ada 9 orang yang berbicara menambahkan informasi untuk perbaikan KPK. Mungkin dimulai dari siapa? Anu silakan. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pimpinan KPK diwakili oleh juru bicara KPK, Pak Budi Prasetyo, menerima kami dengan baik, dan kami teringat peristiwa yang lalu saat kami bersama almarhum Rizal Ramli, juga Pak Amin Rais, juga sejumlah tokoh senior yang sempat minta audiensi tapi tidak ditemui oleh satupun perwakilan pimpinan KPK. Dan hari ini saya kira ini merupakan atau apresiasi kepada kami kita. Hanya saja itu tidak berarti akan mengecilkan atau menghilangkan kritik kita kepada KPK. Yang kedua, kami tadi juga sudah menerima penjelasan dari KPK. Walaupun demikian juga kami tetap memberikan kritikan terhadap apa yang dijelaskan oleh KPK, karena apa yang dijelaskan KPK sebagiannya memang normatif gitu. Dan itu sering kami terima secara pulang dari pejabat-pejabat publik lainnya. Dan kami tahu karena bicara yang bicara tentu standar menjawabnya juga sesuai dengan standar yang bicara, sehingga tidak berani untuk masuk pada pokok perkara yang menjadi keluar. Termasuk tadi ada pertanyaan, berani nggak tangkap Jokowi tadi ya? Tidak dijawab gitu. Nah, ya tadi ya. Nah, yang ketiga memang kami pun tadi sempat ada perasaan ewo-pekewo untuk menindak kasus Joko Widodo begitu loh. Kalaupun tidak Joko Widodo, sebenarnya anaknya saja cukup melalui kasus kebakaran hutan. Kalaupun tidak anaknya, cukup menantunya saja sudah cukup melalui Blok Medan. Ini kasus bapaknya tidak ditindak, tidak, bahkan menantunya pun tidak. Nah, itu tadi aspirasi dari kami. Mudah-mudahan Bang Jan bisa menambahkan. Silakan. Masalah Jokowi itu menjadi fokus, gitu kan? Bagaimana aspirasi kita semua bahwa keberanian KPK itu sebenarnya indikatornya adalah keberanian menyentuh Jokowi dan keluarganya. Karena Jokowi itu bukan hanya korupsi, tapi juga kolusi, juga nepotisme. Jadi KKN itu yang paling merusak tatanan kenegaraan. Oleh karena itu harus segera tertutup. Nah, Jokowi
ini memang Bapak Korupsi Indonesia. PKI atau Pelopor Korupsi Indonesia, PKI gitu ya. Memang dia sudah punya detail yang sudah dilabelkan pada dirinya. Bahkan dunia juga sudah memberikan predikat finalis tokoh korupsi dan kriminalisasi organized crime, organisasi yang kriminal yang terorganisasi gitu ya, organized crime ya, jadi terorganisasi. Jadi dunia juga sudah baca. Nah tadi saya ikut menyampaikan sebenarnya Jokowi ini sejak jadi wali kota sudah jadi koruptor, gitu. Kemudian jadi gubernur korupsi, apalagi ketika jadi presiden itu kan lebih banyak lagi korupsinya. Sekarang saja gitu kan dia kekayaannya tidak terbatas, angka kekayaan atau uangnya tidak berseri, banker-banker dan sebut-sebutkan bisa kemana-mana, bisa membeli partai politik, berarti memang dia itu dari mana duitnya. Ya, target besar bukan sekedar lolos ke Senayan, melainkan sebuah manuver politik tingkat tinggi yang dipersiapkan menuju pemilu 2029. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Survei Politik. Kembali lagi bersama saya dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Dan salam NKRI harga mati untuk seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Belakangan ini teman-teman, mantan Presiden Joko Widodo terlihat sangat aktif melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya bersafari konsolidasi intensif hingga akuisisi sejumlah politisi senior dari partai lain, terus dilakukan untuk memperkuat barisan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Jika kita membaca pergerakan ini secara mendalam, langkah Jokowi mengandung kalkulasi politik jangka panjang. Arahnya sudah sangat jelas mengamankan posisi dan memastikan terah politiknya. Termasuk posisi Gibran Rakabuming Raka tetap berada di sirkulasi elit kekuasaan nasional pada tahun 2029 mendatang. Baik itu bertahan sebagai wakil presiden maupun membidik kursi kepemimpinan yang lebih tinggi. Strategi utama yang sedang dijalankan adalah membesarkan PSI menjadi kekuatan politik utama. Kepastian dan sinyal kuat ini dapat kita cermati langsung dari pernyataan Jokowi saat menghadiri rapat koordinasi daerah atau Rakorda PSI di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Di hadapan para kader, Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa PSI diproyeksikan untuk tidak sekedar lolos parliamentary threshold, melainkan meraih kemenangan besar pada 2029. Meski Jokowi memilih untuk merahasiakan detail target tersebut, peta jalan politiknya sudah sangat terbaca. Pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa angka hitung-hitungan menuju Senayan sudah dikalkulasi dengan matang mencerminkan peran strategis yang dilakukannya. Walaupun Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebelumnya sempat menyebut inisial J sebagai calon Ketua Dewan Pembina dan Ketua DPP PSI beserta Bestari Barus mengonfirmasi bahwa pengukuhan Jokowi hanya tinggal menunggu waktu. Kenyataan di lapangan menunjukkan dominasi nyata Jokowi dalam mengendalikan arah partai. Teman-teman, sejumlah pengamat menilai untuk mengejar ambisi besar tersebut, Jokowi pada akhirnya perlu memegang kendali penuh PSI. Hal ini disebabkan oleh kekuatan basis massa pendukung setia Jokowi yang relatif belum bisa disamai oleh Kaisang Pangarep, dan kegagalan PSI menembus parlemen pada pemilu 2024 lalu di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Kaisang belum mampu mengondisikan sumber daya politik secara maksimal. Kini, tanpa dukungan instrumen kekuasaan formal kepresidenan, tantangan bagi PSI di bawah Kaisang tentu semakin berat. Teman-teman, sejak didirikan pasca pemilu 2014 dan ikut berlaga pada pemilu 2019, di bawah kepemimpinan Grace Natali, PSI awalnya dikenal membidik segmentasi anak muda perkotaan,
Namun, guna memperluas jangkauan pemilih, PSI belakangan melakukan perombakan dan rebranding politik. Tokoh-tokoh politik senior mulai dirangkul seperti Ahmad Ali mantan politisi Nasdem, Rusdi Mase dari Sulawesi Selatan hingga Bestari Barus. Langkah ini diambil untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas, termasuk kalangan Muslim dan pemilih akar rumput. Namun, perjalanan dinamis PSI tidak lepas dari berbagai gelombang kritik dan kontroversi yang di ruang publik. Dalam menggelar dinamika organisasi, perjalanan internalnya partai ini juga menggelar dinamika organisasi melalui ajang kongres pemilihan ketua umum. Pada ajang tersebut, Kaisang Pangarep terpilih kembali memimpin PSI untuk periode 2025 hingga 2030. Setelah bersaing dengan calon lain seperti Ronald Ariston Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Teman-teman, dalam pidato pasca pemilihan, Kaisang menyampaikan apresiasi atas partisipasi kader yang mencapai lebih dari 80%, sembari menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan PSI menembus Senayan pada pemilu sebelumnya. Dan meski demikian, ia menegaskan optimismenya bahwa pada pemilu 2029, PSI akan menjelma menjadi partai politik yang diperhitungkan di kancah nasional. Perubahan logo PSI dari simbol bunga mawar menjadi gambar gajah juga memicu spekulasi dan sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan latar belakang perubahan identitas visual tersebut serta dampaknya terhadap peta persaingan dengan partai-partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan maupun Gerindra. Respon masyarakat dan netizen di media sosial pun terbelah. Gelombang kritik tajam bermunculan menyoroti gaya politik dinasti dan janji-janji politik yang dianggap belum terrealisasi secara penuh. Sebagian netizen menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan kepemimpinan nasional jika didasari oleh manuver politik karbitan. Sebaliknya, sebagian pihak lainnya tetap menantikan bagaimana pembuktian strategis politik Jokowi dan PSI dalam menghadapi kontestasi politik 2029 mendatang. Melihat dinamika politik yang berkembang, respon masyarakat tidak hanya terbatas pada perdebatan mengenai siapa yang memegang kekuasaan. Gelombang perhatian publik kini bergeser pada dampak real dari dinamika politik ini terhadap kehidupan sehari-hari. Ketika kalkulasi elit fokus pada pemenangan pemilu 2029, masyarakat di akar rumput justru mempertanyakan bagaimana janji-janji kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi akan dipenuhi. Kritik tajam yang membanjiri kolom komentar berbagai media sosial menjadi cermin kejenuhan sebagian publik terhadap narasi-narasi politik yang dianggap terlalu berjarak dari realitas. Isu-isu mendasar seperti ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih kerap ditagih oleh netizen. Bagi mereka, pergantian simbol partai, perombakan struktur, maupun pergeseran narasi dari bunga mawar menjadi gambar gajah tidak akan memiliki makna substantif jika tidak diimbangi dengan kerja nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Di sisi lain, pergeseran strategi PSI yang merangkul politisi-politisi senior lintas partai menunjukkan betapa dinamis dan pragmatisnya peta politik nasional hari ini. Upaya menjangkau basis pemilih yang lebih luas, termasuk kalangan religius dan tokoh-tokoh daerah, menunjukkan bahwa PSI sedang berusaha melepaskan citra lama sebagai partai eksklusif anak muda perkotaan. Namun pertanyaannya adalah, apakah rebranding ini mampu membangun loyalitas pemilih yang kokoh atau justru mengaburkan identitas awal yang selama ini menjadi daya tarik utamanya? Ya, teman-teman, persaingan politik menuju 2029 dipastikan akan berlangsung semakin ketat dan penuh kejutan. Dan bagaimana strategi konsolidasi ini akan berjalan serta bagaimana partai-partai besar lainnya merespon manuver ini akan menjadi panggung politik yang sangat menarik untuk terus kita ikuti bersama. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Salam NKRI, harga mati.